Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan paling utama mari kita sama-sama untuk memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat hidayah kepada kita, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan alhamdulillah pada siang ini juga kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk sama-sama melangkahkan kaki Masjid Al-Huda dalam rangka menjalankan salah satu perintahnya atau kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan niat langkah kita ini menjadi amal soleh, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti daripada sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan termasuk diri kita di dalamnya, ya insyaallah kita sama-sama mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Baiklah hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum sholat Jumat kita mulai, mungkin terlebih dahulu kami mewakili daripada DKM Al-Huda akan menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Namun sebelumnya kami menghimbau atau mengajak kepada para jamaah yang masih di rumah atau di perjalanan agar mensegerakan melangkahkan kakinya, karena tinggal beberapa menit lagi sholat Jumat akan dimulai. Jangan sampai kita terlambat. Sekali lagi kami menghimbau atau mengajak kepada para jamaah yang masih di rumah atau di perjalanan agar mensegerakan melangkahkan kakinya ke masjid, karena tinggal beberapa menit lagi sholat Jumat akan dimulai. Jangan sampai kita terlambat atau ketinggalan. Terima kasih. Baiklah hadirin rahimakumullah, pada Jumat ini, itu tanggal 17 Agustus tahun 2002, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1444 Hijriah, yang bertugas sebagai khotib dan imam sholat Jumat sebetulnya itu Bapak Ustadz Suparyono, namun beliau mungkin ada halangan atau ada acara mendadak, dan sekarang alhamdulillah dibadalkan oleh yang terhormat yaitu Bapak Ustadz Haji Kusmanto. Alhamdulillah beliau telah ada di tengah-tengah kita. Adapun waktu pada Jumat ini yaitu pukul 11.58 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk muadzin atau bilal, kami mohon kesediaannya kepada saudara Dodi Yudhistira. Adapun acara rutin agenda Masjid Al-Huda, bagaimana biasa pada hari Sabtu pukul 8 pagi insyaallah kita biasa ada yaitu pengajian, yaitu tafsir Quran yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Samsul Kamar, yaitu waktunya pukul 8 pagi sampai pukul 10. Bagi bapak-bapak mungkin yang tidak ada acara atau nggak ada waktu, silakan kalau mau bergabung, yaitu pukul 8 sampai pukul 10, yaitu tafsir Al-Quran oleh Bapak Ustadz Samsul Kamar. Dan untuk Ahad yang berikutnya, bukan Ahad besok, Ahad pekan keempat, yaitu ada kuliah subuh yang insya Allah akan disampaikan itu oleh Bapak Ustadz Zulkarnain. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para donatur, baik donatur tetap atau tidak tetap, yang telah menyumbangsihkan hartanya, menginfakkan hartanya untuk Masjid Al-Huda dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa
lebih baik dan menggantikan yang lebih baik daripada apa yang Bapak-Bapak Ibu sampaikan. Juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak-bapak atau ibu-ibu yang telah memberikan makanan Jumat berkahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya yang lebih baik dan dimudahkan rezekinya berkah halalan thayyiban. Dan kami juga mendoakan kepada saudara-saudara kita, mungkin jamaah kita yang lagi sakit. Kita sama-sama untuk mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Ya, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hadirinullah, bagi bapak-bapak ini yang masih di belakang, harap maju aja. Ya, sopnya ini masih banyak yang kosong, di depan diisi dulu. Kalau udah penuh yang depan, baru sop yang kedua dan seterusnya. Jangan sampai kita nanti dilangkahin. Untuk tertibnya daripada sholat Jumat kita, silakan bapak-bapak diisi sop pertama, kedua kita isi dulu. Jangan sampai nanti yang belakangan nyerobot. Adik-adik juga kami mohon jangan sampai bercanda atau ngobrol di saat khotib udah naik mimbar. Tidak ada lagi yang bercanda atau ngobrol-ngobrol, dan tidak ada lagi yang main HP. Ya, maka untuk kesempurnaan sholat Jumat kita, yaitu kami mohon yang membawa alat komunikasi dinonaktifkan sementara. Baiklah, hadirinullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah, ikhwatal iman hafizakallah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita masih bisa mandi sendiri sebelum kita dimandikan. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa pakai baju sendiri sebelum kita dikafani. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa datang ke masjid untuk melakukan ibadah pada Allah sebelum kita digotong untuk disolatkan. Kita juga bersyukur Allah masih memberikan pada kita nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam. Mari kita riayah, mari kita pelihara, mari kita rawat, mari kita jaga sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan ketika ajal menjemput kita, malaikat maut dan malaikat rahmat datang, kita bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita juga berdoa dan berharap pada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat yang paling besar. Apa itu nikmat yang paling besar? Yaitu liqa Allah fil jannah. Berjumpa dengan Allah di surga, itulah nikmat yang paling besar. Mudah-mudahan kita yang ada di sini dan juga keluarga kita, orang-orang yang cintai, mudah-mudahan Allah kumpulkan nanti di dalam surganya dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah usaha kita pada kita Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga tercurah pada segenap keluarganya, semua sahabatnya, dan kita sebagai umat. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita, kita adalah menyampaikan salawat kepada Nabi kita. Hari ini hari Jumat, Rasulullah Muhammad SAW beritakan pada kita agar kita memperbanyak salawat. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad, atau sallallahu alaihi Muhammad yang paling ringkas. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah, karena kita sering bersalawat kepada Nabi, Nabi kita menghafal suara kita. Dan ingat, ketika kita bersalawat pada hari Jumat, malaikat ada khusus yang mengantarkan setiap salawat umat Nabi Muhammad. Sampaikan pada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Rasulullah, ini adalah salawat fulan bin fulan. Jadi kalau kita bersalawat, maka disebut nama kita dan orang tua kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita baca 1000 kali, hanya 30 menit. Mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah Jumat pada siang ini adalah 3 pesan malaikat Jibril alaihissalam. Dalam hadis digambarkan, Ja'a Jibril alaihissalam ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala, datang malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad SAW berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad,
Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, silakan engkau hidup di dunia ini semau engkau, bergaya hidup semau engkau. Silakan engkau melakukan apa yang kau inginkan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Engkau akan mati. Bahwa kita hidup dunia ini akan mati. Ujungnya adalah liang lahat 1 kali 2. Semua sama. Siapapun, raja-raja akan mati, orang kaya akan mati, orang miskin akan mati, rakyat jelata pun akan mati, dan hanya 1 kali 2 lubangnya, tidak ada yang lebih. Oleh karena itu kita diingatkan bahwa hidup dunia ini kita akan mati dan kita akan bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa visi kehidupan kita? Apa visi kehidupan keluarga kita? Bagaimana yang dimaksud dengan hidup sukses? Ada orang mengatakan hidup sukses itu kalau dia punya rumah bagus, punya mobil mewah, punya harta banyak. Itu betul di dunia. Tapi visi kehidupan menurut Allah yang sukses adalah kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah sempurnakan ujurakum. Allah balas amal-amal kita. Faman zuyanin nar wa dakhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah bebaskan dari neraka, Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz. Itulah kesuksesan yang hakiki. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Di dunianya sementara. Oleh karena itu, Allah tiap hari mengingatkan pada kita melalui surat Al-Fatihah. Allah kenalkan pada kita adalah akhirat. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Nanti Allah sebagai raja dan balasan. Kita diingatkan. Makanya kalau kita sholat membaca Maliki yaumiddin, kita ingat akan amal-amal kita. Dan untuk mengisi kehidupannya, Rasulullah juga mengajar kepada kita dengan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Agar kita minta bantuan pada Allah, agar kita senantiasa berzikir pada Allah, senantiasa bersyukur pada Allah, dan senantiasa beribadah dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita dan keluarga kita. Bahwa visi seorang mukmin adalah, pertama adalah kita meraih husnul khatimah. Yang kedua adalah kita terbebas dari neraka dan masuk surga. Dan Allah ajarkan kita dengan doanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikan pada kami kebaikan di dunia. Artinya apa? Kita mengamalkan amal-amal yang bisa membawa kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga bisa membawa kebaikan kita nanti di akhirat. Wa qina azabannar, dan kita bebas dari neraka. Kenapa Allah tambahkan dengan wa qina azabannar? Ternyata dalam hadis Bukhari dijelaskan, nanti umat Islam masuk surga terbagi 3 golongan. Yang pertama, mereka masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Para nabi, para rasul, para syuhada. Yang kedua, mereka dihisab dulu. Kita akan dihisab, dihitung amal kita. Kalau kita punya harta, dari mana harta ini ditanya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rumah ditanya. Kita punya baju kita untuk apa, dan seterusnya.
Kalau kita lolos maka kita masuk surga. Yang ketiga, nauzubillah, jangan sampai ini terjadi pada diri kita dan keluarga kita, jamaah kita. Kita masuk surga tapi kita transit dulu neraka. Dan nanti penduduk surga akan mengenali siapa orang-orang yang pernah masuk neraka. Akan kelihatan ciri-cirinya. Nauzubillah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Pesan yang kedua, wahbit masyita fa innaka mufarika. Kata malaikat Jibril, silakan Muhammad, kau cintai siapa yang kau cintai, apa yang kau cintai. Tapi ingat, fa innaka mufarika, kamu akan berpisah. Kita punya istri pasti akan berpisah, entah dia duluan atau kita duluan. Kita punya anak juga sama, entah kita duluan atau anak kita duluan. Kita punya harta juga bisa berpisah, entah harta itu duluan atau kita duluan. Yang terpenting buat kita bagaimana kita. Kalau kita punya keluarga, punya istri dan punya anak, bagaimana kita bisa mencetak anak kita, anak-anak yang solih dan solihah. Itu harta kita yang paling berharga kalau kita sudah mati. Dia bisa mendoakan ketika sudah wafat. Kalau dia jadi hafiz, apalagi dia berdoa pada kita, maka dia mendoakan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Nanti di yaumil qiyamah kita akan dipasangkan mahkota kalau anak kita hafiz. Oleh karena itu, visi kita mendidik anak kita lah bagaimana anak kita jadi anak yang soleh, bukan anak yang kaya, anak yang pintar. Boleh kaya, boleh pintar, tapi soleh. Kalau kita punya harta juga, mari kita sama-sama infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Imam Hasan Basri melihat ada anak muda memegang uang 1 dinar, sedang dipegang, dimainkan. Lalu ditanya oleh Imam Hasan Basri, wahai anak muda, itu uang siapa? Uang saya, wahai Imam. Bukan. Uang kamu adalah kalau sudah engkau infakkan ke dalam jalan Allah, itulah uang kamu. Kalau di tangan kamu belum tentu, bisa saja diambil orang, bisa saja hilang. Seketika itulah anak muda ini langsung menginfakkan uang 1 dinar. Dan kita jangan sampai juga menyesal nanti, seperti yang digambarkan dalam surah Al-Munafikun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyal maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasadaqa minas sholihin. Ketika ajal datang, banyak orang yang punya harta memohon pada Allah, Rabbi, tangguhkan sedikit, aku ingin berinfak. Kata Allah, tidak bisa. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jala. Tidak bisa. Oleh karena itu mari kita renungi pengelolaan harta kita. Ketika kita mendapatkan harta atau rezeki, cash flow-nya adalah yang pertama ketika kita mendapatkan adalah hak untuk Allah, apa? Yaitu berupa zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, baru kita bayar hutang kalau ada sangkutan. Ketiga, baru kita gunakan untuk keperluan kita. Keempat, kita buat saving atau investasi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Wa'mal syita fa innaka majazun bih. Kata malaikat Jibril kepada Nabi kita, silakan engkau berbuat semau, tapi ingat engkau akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat sekecil apapun kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Yang berbuat kejahatan, keburukan kecil pun akan dibalas. Oleh karena pertanyaan buat kita, apa yang sudah kita siapkan, bekal apa yang kita siapkan untuk bekal akhirat, sehingga Allah mengingatkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kalian masing-masing pribadi, masing-masing individu
memperhatikan, melihat, mengevaluasi amal apa yang sudah engkau siapkan untuk bekal nanti menghadap Allah, untuk bekal di akhirat. Apakah hidup kita penuh kesyukuran atau kekufuran? Apa hidup kita banyak ketaatan atau kemaksiatan? Bagaimana mata ini? Mata kita ini apakah banyak melakukan kemaksiatan atau kebaikan? Belum lagi yang lain-lainnya, lisan. Sehingga ada seorang sahabat bertanya pada Rasul, "Ya Rasul, saya ini pantasnya masuk surga atau neraka? Yang tahu adalah kamu sendiri. Hisablah diri kamu. Engkau banyak kesyukuran atau kufuran, banyak ketaatan atau kemaksiatan." Kita bisa menghisab diri kita. Wattaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran diapit dengan kalimat takwa di awal dan di ujungnya. Tengah-tengahnya adalah Allah mengingatkan pada kita untuk kehidupan hari akhir yang kekal abadi. Kita dipersiapkan amal-amal kita, amal yang terbaik buat kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah khutbah Jumat yang sampaikan. Pada hakikatnya adalah pesan malaikat Jibril pada Nabi kita, yang pada hakikatnya juga untuk kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita taufik dan hidayah dalam kehidupan kita, mengarungi kehidupan ini. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini hari Jumat, hari yang berkah di Baitullah, di rumah Allah. Mari kita sama-sama bermunajat pada Allah di khutbah yang kedua ini. Insya Allah di antara kita yang hadir di sini ada yang punya hati bersih. Kita tidak tahu siapa yang punya hati bersih. Ketika dia mengaminkan doa kita bersama, maka Allah ijabahkan. Di zaman Rasulullah, para tabi'in, banyak orang-orang yang punya hati bersih tapi dia tidak terkenal. Ada budak, dia punya hati bersih. Setiap dia mengaminkan doa orang maka dikabulkan. Ada tukang sol sepatu, ada tukang yang lain-lainnya, yang mereka kalau dilihat dari sisi kehidupan dunia adalah tidak secara sosial ada lebih baik, tapi di mata Allah dia punya hati yang bersih dan mulia, sehingga dia berdoa selalu dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Ghaffar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat lil muslimina wal muslimat al ahya wal amwat innaka qaribun mujibul da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa dasyirka wal musyrikin. Allahumma ighfir islam wal muslimin fi Palestin wa fi Syria wa fi Rohingya wa fi Igyur wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami' biladil muslimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jadikan negeri kami Indonesia ini ya Allah negeri yang aman dan tentram, negeri yang adil dan makmur ya Allah. Ya Allah, berikan pada kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang amanah ya Allah, pemimpin yang beriman dan takwa padamu ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shighar.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum sadaqahum waj'al jannatan maswahum. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, di hari Jumat yang berkah ini ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ampunilah dosa kesalahan kami ya Allah, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang sengaja tidak sengaja, baik yang kami lakukan terang-terang atau sembunyi-sembunyi ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahan orang tua kami ya Allah, ibu bapak kami, ibu bapak mertua kami, istri kami, anak-anak kami yang sudah dewasa ya Allah, yang sudah balik ya Allah, saudara-saudara kami, jamaah kami, ampunilah kami semuanya ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jika orang tua kami, ibu bapak kami, ibu bapak mertua kami, saudara kami, keluarga kami sudah Kau panggil menghadapmu ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terangilah kuburnya ya Allah, jauhkan dari azab kubur ya Allah, jadikan alam kuburnya ya Allah taman surgamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkan pada kami ya Allah, kepada saudara kami ya Allah, kenikmatan hidup ya Allah. Anugerah pada kami ya Allah, rezeki yang barakah dan berlimpah ya Allah. Anugerah pada kami ya Allah, keluarga yang damai, tentram dan sejahtera ya Allah. Anugerah pada kami ya Allah, keberuntungan di dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah hari ini sedang sakit ya Allah, maka ya Allah sembuhkan ya Allah ya Syafi ya Syafi. Jika ada saudara kami yang hari ini ya Allah kesulitan ekonomi ya Allah, maka ya Allah limpahkan pada mereka rezeki yang barakah yang halal ya Allah. Ya Razak ya Ghani ya Mughni. Jika ada saudara kami ya Allah yang dalam urusan ya Allah, maka mudahkan urusan. Jika ada saudara kami ya Allah yang belum punya berjodoh ya Allah, berikan jodoh yang terbaik, yang soleh dan solehah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, hari ini ya Allah kami berkumpul ya Allah di rumah-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah ya Allah, kelak nanti di yaumil qiyamah ya Allah, kumpulkan kami ya Allah di surga-Mu ya Allah dengan rahmat dan rahmat ya Allah. Kumpulkan kami di surga-Mu ya bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah, bersama ibu bapak kami, ibu bapak mertua kami, istri kami, anak-anak kami, jamaah kami ya Allah, kumpulkan semuanya di surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata wa rajis ya ghafar wa sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.